ini bisa kita ambil ilmunya agar untuk biar kita progres ke depannya. Nah, cuma sebelum acara dimulai, kita berdoa bersama dulu, dan saya langsung akan pimpin doanya sesuai dengan keyakinan saya, itu Muslim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada hamba dan rekan-rekan hamba malam ini, ya Allah. Dan berikanlah hamba dan rekan-rekan hamba selalu petunjuk-Mu. Dan berikanlah hamba dan rekan-rekan hamba malam ini pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Allah. Karena Engkau sebaik-baiknya penolong dan pelindung. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan, kita kenalan dulu sama speaker kita, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita kedatangan speaker yang sangat luar biasa, yaitu Pak Daniel Jonathan. Dia akrab, saya panggil ODJ. Yeah, iya. Keren. Makasih Salman. Nah, dan di sini ada tim saya, ada Koyohan, ada Koyohan juga. Oke, sorry Pak, aku potong. Ya, ODJ ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi banget, seperti itu. Beliau memulai perjalanan di asuransi tahun 2004 sampai 2005 itu di plat merah. Berlanjut di 2008 sampai 2020 itu di plat biru. Dan beliau juga di plat biru MDIT itu bintang 1. Yang berarti itu income-nya dalam 1 tahun tuh mencapai 1 miliar. Tapi kenapa beliau itu memilih bergabung dengan My Alpha Network sekarang atau MAN 123? Nah, ntar kita kupas tuntas dah seperti itu. Biar nggak berlama-lama, mungkin langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, rekan-rekan semua ya. Boleh. Oke. Ko DJ, yang pertama sih boleh nggak cerita sedikit background sebelum terjun di dunia asuransi? Oke. Sebelumnya saya mau kembali lagi, saya memperkenalkan diri ya. Buat teman-teman mungkin baru join, kenalkan saya Daniel Jonathan ya. Saya di sini terima kasih banget. Suara saya kedengaran teman-teman? Kedengaran? Jelas. Oke. Kedengaran, sangat jelas. Oh, makasih. Oke. Jadi di sini saya mau terima kasih banget sama Pak Aldo, karena Pak dulu saya sempat ingat acara di mana ya, Kuningan City kalau nggak salah ya, di Aksa Tower apa saya lupa Pak, saya lupa. Tapi saya pernah banget, saya ngeliat ada sosok Pak Aldo dengan istrinya Ibu Eni, itu minta saya fotoin beliau di acara MDRT Day kalau nggak salah. Mungkin udah lupa kali. Tapi saya ingat banget itu adalah, saya bilang apa? Saya sampai nanya, siapa sih itu orang? Kok keren banget, saya bilang. Bener, saya tanya itu. Oh, itu dari grupnya Vision. Maaf ya, saya dari grupnya Blues. Oke. Jadi saya bilang, oh, udah bintang 2. Saya bilang, waduh, ini luar biasa orangnya. Jadi kalau malam ini saya sampai diundang sama orang luar biasa, saya yakin kelompoknya juga orang luar biasa. Gitu loh. Minta maaf ya, saya minta difotoin, minta maaf. Kagak lah Pak, nggak apa-apa Pak. mungkin saya lagi nganggur kan, jadi lagi nganggur saya yang dimintain gitu kan. Nah, jadi di sini saya mau sharing sama teman-teman. Saya nggak ada kepikiran untuk bilang tidak sama Pak Aldo. Ketika diminta saya bilang iya. Kenapa? Karena saya merasa My Alpha Network adalah keluarga. Izinkan saya menganggap teman-teman adalah keluarga saya. Perasaan dan harapannya adalah apa? Saya berharap teman-teman yang ada di malam hari ini semuanya sukses. Gitu. Itu harapan terbesar saya. Karena apa? Ketika teman-teman sukses, keluarga sendiri sukses, itu ngebantu energinya ke kita juga. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Pak Salman.
Oke, background saya apa ya? Background saya itu kalau ditanya dari yang awal-awalnya pertama kali, berarti saya mahasiswa, Pak. Oh, Saya mahasiswa Universitas Bina Nusantara ya, tahun 2000, angkatan 2000. Jadi kalau ditanyain itu angkatan noceng. 2000 maksudnya ya, angkatan 2000. 2004 itu saya udah masuk ke program skripsi, teman-teman. Nah, saya minta sama orang tua saya, karena orang tua saya itu kan dagang ayam goreng Kalasan, kalau teman-teman tahu. Oke, ke Tangerang, itu saya tanya, "Ma, ada kenalan nggak, Ma? Saya udah semester 8, kuliah saya itu udah nggak terlalu padat, gitu loh. Cuma skripsi sama yang kurang bagus saya ambil kuliah ulang lah maksudnya ya, atau kuliahnya saya ulang. Selang beberapa waktu saya ketemu sama langganannya mama saya di tempat dagang itu ya, kaki lima. Nah, bilang, ada tuh langganan minta kamu temuin dia. Saya temuin, saya bawa CV saya, setelah dilihat sebentar, ketemu sama orangnya, saya dibukain laptop, dikasih presentasi, yang gambarnya kepalanya diikat merah. Tahun 2004, di usia saya 23 tahun, teman-teman. Background saya bukan seorang marketing, nggak punya kenalan karena saya kelahirannya Bandar Lampung. Orang tua saya jatuh susah ya, karena ditipu orang. Jadi akhirnya pindah ke daerah Tangerang di tahun 97. Nah, 2004 itu saya ketemu dengan, yang ngebukain saya laptop itu ya. Dan di situ saya ambil satu keputusan hari itu. Saya bilang saya mau join insurance. Awalnya seperti itu Pak Salman. Gitu. berarti ketemu sama diajak ketemu sama pelanggan orang tua saya. Biji ya? Iya, Nah, betul. kliknya itu di bidang di bidang Pas asuransi. apa gitu ya? Klik Karena pertamanya. apa ya, Pak? Betul. Nah, makanya kenapa saya sempat pernah ngomong sama Pak Aldo ya. Saya bilang, Pak Aldo, itu ada satu video yang selalu ngingetin saya, karena saya orangnya melo. Jadi kalau emosionalnya kena dikit bisa cengeng. Saya melihat satu video, dikasih lihat video itu tentang tanyakanlah yang itu loh. Pak Aldo punya video apa ya Pak yang kemarin itu? Oh iya. Iya, tanyakanlah. Ya. Tanyakanlah itu ya Pak ya. Ya, nah itu. Itu saya kena banget Pak Salman. Benar-benar saya kena karena saya orang visual ya. Saya sangat kena banget secara emosional. Saya bilang, saya pengen kerja tadinya. Benar-benar saya pengen kerja. Karena itu udah dikasih tahu, oh dia kerjanya di PT Lautan Luas, bagian chemical. Dan itu PT apa ya? PT itu udah sangat besar banget lah gitu loh. Saya pengen banget kerja ya kan, magang. Karena orang tua saya kan nggak terlalu berada gitu loh. Saya pengen banget gitu. Setelah dia kasih satu wawasan bahwa oke lah, kan kamu masih skripsi, dia bilang. Oke lah, kamu idealis pengen kuliah nggak apa-apa, tapi boleh nggak kamu coba lihat ini peluang bisnis, ya kan? Di insurance, saya nggak tahu insurance, saya bilang. Saya nggak ngerti sama sekali. Cuman dia bilang, pengen nggak sih bagian orang tua kamu? Saya bilang pengen sekali. Itu adalah keinginan saya yang paling besar. Hari itu saya bilang pengen banget, karena orang tua saya nggak punya rumah, teman-teman. Gitu loh. Kita ngontrak dari satu rumah ke rumah lain itu setiap tahun kita pindah. Cuman ketika dia nyentuh orang itu hot buttonnya saya kena ke saya bilang ya udah saya coba. Kenapa? Karena dia bilang apa, di sini ini peluangnya luar biasa banget dan kamu yang nentuin income kamu sendiri. Kamu jualan satu produk dapat komisi 5 tahun. Wah, saya bilang lama sekali ya, jualan satu produk dapat komisi 5 tahun. Anak 23 tahun, teman-teman, nggak dengar hal kayak begitu. Wah, pengen banget, kayak gimana sih? Dia cerita tentang rekeningnya Pak Ali. Jadi kalau teman-teman pernah jadi agent insurance di Kampung Merah, udah sangat terkenal, tahu ya. Pak Salman mungkin juga tahu kali ya, Pak Salman. Bukan rekening Pak Ali Widodo tapi ya? Oh, bukan. Selalu ya, itu nggak nambah-nambah usia loh teman-teman. Dari dulu diceritain rekeningnya Pak Ali itu ya usia 30 tahun merokok.
kemampuannya juga sama, cuma 500.000. Dari dulu ceritanya begitu. Benar nggak teman-teman? Mungkin punya kenangannya masing-masing ya. Gitu loh. Jadi saya bilang, wah ini rekening keren banget, ini keren pisan saya bilang. Ini saya belum pernah dengar, benar-benar saya belum pernah dengar. Polosnya sepolos itu teman-teman, ya kan. Nah saya cobain, saya jalanin sebulan zong. Saya ingat banget saya kodet itu di bulan Januari 2004. Tanggalnya saya lupa, tanggal 23 atau 21 saya lupa. Saya masih ingat banget, gitu kan. Saya jalanin sebulan zong teman-teman, nggak ada yang ambil. Karena pada tahun 2004, kalau teman-teman mungkin udah ada yang terjun di industri ya, mungkin ngerti gimana susahnya saat itu. Hampir orang itu kecewa, banyak kan yang saya temuin dengan insurance pada kejadian tahun 98. Gitu loh. Jadi banyak polis yang sebetulnya akhirnya menjadi lapse karena dolar, kan mereka dulu banyak yang belinya dolar, dan akhirnya nggak sanggup untuk membayar premi dolar kursnya gitu. Nggak tahu teman-teman juga punya pengalaman itu. Nah, dan juga banyak juga yang belum paham dan ngerti insurance itu apa dan nggak kenal brand. Kita bawain Kampung Merah itu pun dia pikir apa? Ini pasta gigi apa? Dikira dental. Nggak taunya bukan itu, saya bilangin. Ini insurance. Karena saya nggak bisa nyebutin nama merek ya. Gitu kan teman-teman. Jadi saya dipikir bawain pasta gigi baru. Saya bilang bukan, saya bilang. Gitu kan. Nah, setelah 1 bulan teman-teman ya, saya nggak ada closingan. Ya ini kembali lagi ya, dasarnya leader saya ini waktu itu di sana itu dia mungkin ngerti saya psikologi seperti apa. Saya nggak bisa ibaratnya dipanas-panasin gitu loh. Dia ngomong, saya pikir kamu orang yang bagus. Nggak taunya orang yang biasa-biasa aja. Malah kayaknya terkesan cuma bisa ngempeng sama orang tua. Jujur saya usia 23 tahun, saya panas banget dengar omongan itu. Saya bilangin, udah jangan ngomong dulu. Saya bilang, saya akan tunjukin. Saya cuma bilang gitu. Selang bulan kedua, bulan ketiga, puji Tuhan teman-teman, saya waktu itu agensinya di daerah Tangga Besar, kalau daerah Jakarta Barat sana ya, Tangga Besar, itu saya masuk berturut-turut 3 bulan tuh masuk di top 5 sales ya, agent. Gitu. Senang banget tuh saya, wah bisa jualan kok jadi banyak ya. Gitu. Setelah saya pelajari, benar-benar. Gitu Pak Salman. Oke, berarti, ini semangat mudanya ini luar biasa ini. Berarti darah muda yang positif banget lah gitu. Ini bisa Iya kan? Bisa sangat saya aplikasikan lah untuk semangat saya dan tim ini. Karena rata-rata emang usianya baru 25 ke atas nih, Kodiji. Wah seru banget Pak Salman. Seperti itu. Jadi emang asal ngerti gimana cara coleknya aja Pak Salman. Oke, siap. Oke, lanjut ke selanjutnya kok. Itu kenapa sih Kodiji ini milih bergabung dengan My Alpha Network atau MAN 123? Padahal kan sebelumnya pernah di plat merah, terus ya di plat biru pun ya penghasilannya pun ya nggak main-main lah, 1 M per tahun gitu. Iya. Kan udah worth it lah seperti itu. Nah, kenapa? Oke. Thank you Pak Salman. Jadi teman-teman, selama saya yang paling lama saya di Kampung Biru. Kampung Biru atau plat biru yang Pak Salman bilang, itu saya paling lama. Dan saya paling seriusin waktu itu. Dari tahun 2008 sampai 2020. Saya ada banyak hal yang membuat saya di sana tuh benar-benar saya seriusin gitu loh. Karena itu benar-benar satu perbedaan kalau orang ngerti, maksudnya ya teman-teman ya, kalau kita ngerti pernah dari yang sebelumnya itu di Kampung Merah dengan produk seperti apa, terus masuk ke Kampung Biru dengan produk seperti apa waktu itu di tahun 2008 teman-teman ya. Oke, itu saya ingat banget teman saya, jadi ini flashback dulu di Kampung Birunya ya. Saya ketemu sama teman saya yang dulu di Kampung Merah, udah join duluan di Kampung Biru. 3 tahun dia nyari saya karena nomor telepon saya hilang, nggak sengaja ketemu saya di daerah Muara Karang, Jakarta Utara, teman-teman. Di sana saya ketemu dan kita nggak nyangka kalau ternyata
kita udah sama-sama nggak di Perusahaan. Dia pikir saya masih, sorry, kok jadi nyebut, mohon maaf ya. Nah, nggak nyangka kalau kita ada di masih di Kampung Merah. Yang akhirnya udah pindah nih. Saya alih profesi, dia juga udah pindah gitu loh teman-teman. Oke. Nah, jadi pertemuan itu nggak nyangka banget di 2008. Dan dia bilang, boleh nggak saya untuk ketemu dengan kamu lagi, cerita tentang Kampung Biru. Saya bilang, boleh banget. Dia bilang, kenapa? Bedanya apa? Ya udah besok saya temuin. Oke. Bisa ketemuan, saya ngeliat apa? Perbandingan antara produk. Saya sederhananya cuma itu aja. Saat itu ya, teman-teman. Jadi, saya ngeliat ada tiga ya. Pertama adalah produk. Kedua tentang sistem. Ketiga adalah perusahaan. Gitu loh. Oke. Jadi, produknya bagaimana? Gitu. Produknya oke nggak? Kalau produknya oke, mantap banget. Terus tadi bicara tentang sistem atau kontraknya juga, teman-teman. Oke, itu dibandingin beda banget. Yang sebelumnya di Kampung Merah itu adalah cuman berjenjang ya, berjenjang sampai dengan 4 layer ya kalau nggak salah waktu itu. Dari agent, manager, senior manager menjadi agency manager sampai saat itu di Kampung Biru tidak sebanyak itu, lebih ringan. Oke, produknya sama-sama bicarain tentang Pak Ali, tapi yang didapatkan lebih besar pertanggungannya. Oke, terus bicara tentang perusahaan bagaimana? Perusahaannya juga oke lah ya, punya nama juga, Kampung Biru. Dia itu multinasional company, perusahaannya cukup kuat juga. Oke, bahkan bisa dibilang masuk 5 besar dunia, terbesar di dunia untuk perusahaan asuransi. Jadi saya bilang, ini partneran bagus. Nah, berjalan waktu, Pak, saya cuma bilang, bisnis ini kalau teman-teman, ada 2 poinnya, saya bilang. Kalau teman-teman ngejalanin menjadi seorang salesman, mohon maaf ya teman-teman, kalau kita berbicara menjadi seorang salesman, menjual insurance, kita akan mencari apa? Kita akan mencari keramaian. Mana yang orang lagi banyak jual, mungkin mereka akan ada di sana. Tapi kalau teman-teman menginginkan ngejalanin menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis, teman-teman akan melihat yang namanya apa? Momentum dan apa ya? Selain momentum itu ada yang namanya peluang, gitu loh. Itu yang saya ngelihat. Nah, saya dulu selalu kalau diceritain bahwa seandainya lu join Nil duluan aja sama kayak gue dulu waktu itu di Kampung Biru ya, 3 tahun di awal aja. Di saat dulu semua orang masih kiblatnya ngeliatnya di Kampung Merah awalnya. Hari ini lihat deh ya, maksudnya yang ngajak saya di Kampung Biru, saya ngeliat dia 3 tahun, wow, punya tim besar banget. Padahal dulu waktu sama-sama kita crossline di Kampung Merah itu, dia urutan ke-25 penjualannya, saya masuk di 5 besar. Tapi karena dia mendapatkan informasi duluan tentang sistem yang lebih baik waktu itu di Kampung Biru, dia mendapatkan apa? Keuntungan. Dan akhirnya dia memiliki penghasilan yang eksponensial, benar-benar eksponensial banget. Saya ketemu dengan beliau itu di usia saya itu udah 27 ya, tahun 2008. Ya udah 3 tahun di Kampung Biru. Yang dulu cuma hanya agent, hari ini dia sudah menjadi manajer. Satu manajer di bawahnya. Saya bilang, wow. Dan dia bisa beli apa? Rumah, teman-teman. Saya belum kebeli. Gitu loh. Saya melihat bahwa apa? Dia udah jadi orang sukses, ada di tempat yang mungkin saya nggak terlalu suka di awalnya, karena saya fanatismenya juga tinggi waktu itu. Ya kan? Tapi karena ngeliat teman saya sendiri sukses di tempat yang berbeda, saya bilang apa? Kayaknya saya harus ikutan orang yang sukses ini deh. Nah, berjalan waktu, beneran. Karena belum banyak yang ngelirik di Kampung Biru, semua masih kiblatnya di Kampung Merah, saya bener-bener asik, jadi nggak banyak saingan gitu loh teman-teman. Jadi ngebangun timnya juga enak banget, cepet banget, puji Tuhan hari itu cepet banget. Saya bisa naik itu
setiap tahun saya naik peringkat dan mendapatkan income 1 miliar pertama, puji Tuhan ya, itu benar-benar saya di tahun keberapa ya, di tahun keempat, teman-teman. Saya benar-benar saya bilang apa, ini dahsyat banget, gitu. Nah, kembali lagi ke tadi Pak Salman tanya, kenapa setelah udah dapat ini enak itu mau join lagi di My Elephant Network, bener ya? Nah, saya pasti ada penyebabnya. Saya harus ngomong apa adanya. Oke. Ada beberapa faktor yang membuat itu. Salah satunya adalah ketika saya nggak ngerasain lagi lompatan, itu yang pertama. Karena sudah terlalu ramai sekali. Kampung Biru itu udah ramai banget. Apalagi dengan datangnya teman-teman dari New Vision, itu benar-benar berdampak buat saya hari itu. Oke, sedikit banyak ada dampaknya dan juga jadi ramai di lapangan, gitu loh. Jadi warna merah dan biru ini hari ini yang mendominasi banget di market. Itu faktanya teman-teman. Dan saya sempat bilang sama leader saya waktu itu di sana, saya bilang kalau seandainya ada disruption seperti waktu itu kehadiran biru yang pertama kali 2004 itu. Pertama kali 2004 juga ada kampung biru ya. Itu ketika ada disruption, ada pengganggu dengan yang lebih mantep produknya, sistemnya lebih unggul, ya, perusahaannya juga oke. Saya bilang, saya benar-benar berharap itu ada. 2018 saya ngomong seperti itu, 2019 puji Tuhan saya ada ketemu dengan Pak Michael Tan, ya, di bulan apa saya lupa, di bulan Juli kalau nggak salah, atau Agustus saya lupa, 2 tahun yang lalu teman-teman. Ini masih draft My Elephant Network ya. Puji Tuhan saya udah dengerin. Di hari pertama saya nggak dengerin. Saya pulang itu saya nggak bisa tidur, teman-teman. Saya cuma bilang, wow, ini too good to be truth ini. Produknya oke banget, sistemnya sangat apa ya? Sangat fair kalau dia bilang. Ya benar, itu sangat fair banget buat kita yang ngejalanin. Dan ini akan sangat apa kalau orang bilang ya, ini akan sangat mengguncang gitu loh menurut saya. Sangat mengguncang market pastinya. Perusahaannya juga bukan perusahaan yang abal-abal ya teman-teman ya. Saya sering kali juga diajakin tapi saya nggak pernah oke. Walaupun ada bayaran yang luar biasa kayak gimana pun saya cuma bilang enggak. Saya bukan nyari short term money ya, yang jangka pendek uangnya, tapi saya pengennya apa? Long last. Dan itu saya percaya di My Elephant Network itu bisa banget teman-teman. Jadi itu Pak ODJ ya, awalnya ketemu dengan Pak Mek sekitar 2 tahun yang lalu. Betul. ODJ ngelihat peluang di situ karena sistem di sini sangat fair dan produk mendukung. Karena mau sistem sebagus apapun itu kalau omsetnya nggak ada nggak akan jalan, kan gitu kok ya. Betul. Omset itu akan tercipta kalau ada penjualan. Nah di sini produknya bagus, jadi sama-sama mendukung nih. Gitu ringkasnya ya. Betul. Dan juga gini Pak Salman, saya selama 12 tahun, enak ya maksudnya kalau kita masih, ya saya yakin semua teman tuh berjiwa muda gitu. Tapi di usia muda, di usia 27, waktu kita harus contract maintenance atau maintenance of contract ya, to the point lah bahasanya ya teman-teman. Untuk dapetin generation of riding dari dari tim ya. Itu setiap tahun saya harus apa? Kita harus semuanya juga penuhin, benar nggak teman-teman? Kalau setiap seorang bisnis partner di sini. Oke, sampai saya mendekati usia 40, saya bilang, kira-kira saya harus maintain kontrak mau sampai kapan lagi ya? Gitu loh. Saya realize something gitu loh. Oh iya ya. Ketika saya dijelaskan oleh Pak Michael Tan bahwa di sini ada namanya lifetime partner, saya bilang kita penjual asuransi teman-teman.
jual satu jaminan kalau seseorang nasabah kita ngalamin mungkin hal yang tidak diinginkan, musibah seperti itu, ada satu garansi. Asuransi itu kan sama dengan apa? Jaminan, benar nggak teman-teman? Ya kan? Satu kepastian. Kita yang juga ngejalan bisnis ini, asuransinya apa ya buat kita ya di bisnisnya ini sendiri, gitu loh. Yaitu sistemnya kita, gitu loh. Sistem ini, sistem Milestone Network ini lebih condongnya dia untuk kepentingannya company atau untuk kepentingannya agent ya. Saya ngerasa itu jadi lebih lebih berpihak ke kitanya gitu loh, melindungi hak-haknya kita teman-teman. Dengan BP Alpha, ada lifetime partner, dan yang lainnya teman-teman. Itu luar biasa banget. Termasuk kolektif efisiensi ya, Ko Diji ya. Betul banget. Itu fair ya. Iya, fair banget. Betul. Kita ngomong sama orang bisa melongo. Jadi sangat menjawab sekali jawaban dari Ko Diji. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Ko. Silakan, Pak Sam. Saat menjalani prospek di awal, itu sasarannya siapa nih, Ko? Kan kalau dari tadi Ko Diji cerita kan nggak ada relasi. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh kita nih dan nanti bisa kita lakukan. Oke. Oh, ini pas jadi agentnya ya? Awal-awal gabung di awal banget ya? Iya. Betul. Nah, thank you untuk ditanyain lagi. Nah, ini balik lagi, mundur lagi ke tahun 2004. Waktu itu saya nggak ada kenalan, teman-teman. Cuman saya ngalamin nih namanya pertama kali juga dibully, teman-teman. Saya dibilang, wah, sales agent masuk ke kampus nih. Jadi teman-teman tahu kan, saya ceritain kalau saya jadi agent insurance seperti itu kan. Saya ceritain, saya pakai tasnya, teman-teman mungkin tahu lah ya, kalau tas-tasnya agent zaman dulu kayak gimana. Oke. Nah, itu nyampe kampus tuh selalu gitu loh. Kadang dibully, waduh ini sales insurance masuk kampus, oke. Tapi saya nggak patah semangat begituan teman-teman. Saya cuma bilang karena nggak ada pilihan lain. Saya udah sampai titik yang di bawah, orang tua saya juga masih di bawah. Saya nggak bisa turun lagi, nggak bisa jatuh lagi, hanya bisa naik. Pilihannya hanya boleh naik, nggak bisa turun lagi. Jadi saya ceritain tentang rekeningnya Pak Ali itu ya. Saya ceritain, cuman dia bilang, ya gimana Nil, ini kan gue masih kuliah sama-sama kayak lu juga, belum kerja. Oke, cuman saya bilangin, boleh nggak dikenalin sama papa mamanya? Saya main ke rumahnya teman-teman saya. Saya minta waktu itu juga pada ya, Susi. Saya minta untuk apa? Dia kenalin ke keluarganya dia. Jadi saya jelasin dulu tentang rekeningnya Pak Ali ini, ya. Rekening Pak Ali ini, saya cerita kepada Pak orang-orang yang dekat sama saya dulu. Saya minta mereka menjadi sepupu saya. Saya ceritain apa harapan saya. Saya minta keluarga saya pertama kali untuk apa? Dengerin. Gitu loh. Bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain yang nggak saya kenal, ketika keluarga saya sendiri aja yang paling dekat, orang-orang terdekat saya nggak berhasil meyakinkan. Termasuk diri saya sendiri. Kira-kira ketika saya ngeliat produk ini, dan apa yang bagus dari produk ini, dan saya nggak dapetin nilai tambahnya, saya susah teman-teman untuk apa? Dengan sepenuh hati ya, untuk ngejalanin bisnisnya. Itu saya dapetin dari awal. Saya bilang ini benar-benar bagus karena ngebantu orang-orang yang susah, saya bilang. Kalau nggak bagaimana kalau kena musibah sakit ya. Contoh kayak orang tua saya kalau kena sakit bagaimana. Tapi dengan uang kecil dia bisa dapetin manfaat uang besar banget. Saya bilang yang saya cari apa? Orang-orang kecil. Memang saya nggak punya kenal orang besar, teman, maksudnya punya uang banyak gitu ya. Tapi saya minta ditemuin sama keluarga di teman-teman saya. Sampai akhirnya ya itulah minta referensi itu harus banget. Saya nggak nyangka 3 bulan Pak Salman, dari saya setiap hari saya jalanin waktu itu di 2004 ya, ada 39 polis waktu itu dalam 3 bulan. Puji Tuhan. Walaupun memang preminya agak kecil-kecil Pak Salman, nggak yang besar-besar ya. Gitu loh. Tapi hari gimana Pak? The power of kepepet ya, Ko. Betul.
Jadi 3 bulan saya hampir 5 juta ya waktu itu ya dapetin komisi gitu loh. Saya bilang wah ini enak banget nih. Itu pertama kali masuk rekening saya 100.000 aja saya senangnya sumpah mampus itu. Seneng banget teman-teman. Biasanya minta sama mama, Mak, minta duit dong. Pak, minta duit. Gitu kan. Saya baru tersadar tuh bisa bener-bener ngajak kerja gitu ya. Itu bener-bener di insurance teman-teman. Gitu. Dahsyat. Jadi dari referensi orang tua teman kuliahku ya, itu Iya, dalam banyak. kita dapat 39 polis ya. Betul. Biasa ya. Ya bisa nanti kita kita bilang lah ke tim sini. Nah, Iya. untuk ini kok, itu kalau untuk yang di Manulife itu produk yang DJ itu fokusin itu apa kok? Nah, dan cara presentasinya gimana sih kok kalau bisa tahu? Oke. Thank you Pak Salman. Jadi kalau waktu yang di Manulife, saya sangat tertarik dengan produk mission. Ini saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau ditanya, saya sukanya produk apa? Saya suka produk mission dan MIUHC. 2 produk itu saya suka banget. Gitu loh. Oke. Mission itu kalau kita bicara, mohon maaf ya, unit link ya teman-teman ya. Kita kalau apalagi yang udah senior, pernah jadi agent sebelumnya, unit link teman-teman tahu lah ya bagaimana masyarakat melihat produk ini gitu. Memang paling laku sementara faktanya 90% lebih di Indonesia produk yang terjual itu adalah produk unit link. Itu faktanya gitu loh. Terlepas mereka ngerti tentang produknya atau tidak ngerti produk, dia berpikir asuransi di Indonesia itu adalah unit link. Nggak ada asuransi lain. Benar atau benar tuh teman-teman? Yes, betul. Itu Ya kan? lagi Kayaknya itu lagi ya, benar ya. Padahal kan banyak pilihan sebetulnya insurance itu kan teman-teman. Itu kan. Dan saya kebuka banget ketika saya ngeliatin, wah, saya dikasih satu penglihatan 16 produk awalnya. Luar biasa banget ini. Tapi ketika diceritain tentang produk mission, saya cuma bilang, geleng-geleng kepala. Kok bisa begini ya? Gitu loh. Kan teman-teman tahu dong produk mission. Benar ya, Pak Salman? Ya, itu saya sangat-sangat banget. Saya dari awal saya spesialisnya lebih condong ke mission dan MIUHC. Gitu, teman-teman. jadi lebih ke unit link ya kok ya. Iya. Ya ini pandangan saya ya, teman-teman. Ini pandangan saya sebagai kita pebisnis di insurance. Saya dulu sempat ingat banget ketika ada seseorang yang berbicara bahwa ketika kamu datang menjadi seorang pebisnis asuransi, pengennya tambah penghasilan atau tambah pekerjaan. Pertanyaannya sederhana, tapi mau ngejawabnya kayaknya ragu-ragu gitu ya. Saya bilang, saya pengen tambahnya penghasilan aja deh, saya bilang. Oke, karena banyak orang di luar sana awalnya niatnya pengen tambah penghasilan. Tapi end up-nya, hasil akhir, dia tambah pekerjaan bukan tambah penghasilan. Miris, benar nggak teman-teman? Gitu loh. Karena berbicara yang namanya insurance itu berbicara tentang apa? Pelayanan, servicing. Kita sebagai agent mau pangkatnya apapun, tapi kalau berbicara tentang klien, kita adalah servicing agent. Kita yang harus menservis klien-klien kita. Setuju ya teman-teman? Tapi berbicaranya servicing, sedikit banyak itu menimbulkan cost. Ada biaya. Oke, ini sudut pandang saya teman-teman ya. Kembali lagi, boleh setuju atau tidak, tapi ini pendapat saya. Saya bilang, saya akhirnya menyetujui pendapat bahwa apa? Kita boleh menyeleksi apa yang kita mau deliver kepada klien kita. Kita boleh seleksi, karena kita pebisnisnya, kita partner. Berbicara tentang hospital, ketika ada di dalam produk unit link, menurut saya itu akan menjadi satu hal yang membuat kita kerja keras mungkin tidak ada hasil, mungkin ya. Karena apa? Habis biayanya untuk servicing.
saya lebih tertarik fairnya buat kita adalah ketika teman-teman untuk servicing kesehatan yang mungkin akan berulang. Apalagi kalau udah mulai kliennya mulai klaim yang cukup serius ya, teman-teman akan fokusnya ke sana loh, bisa jadi pelayanan klaim. Bukannya itu menjadi momok, enggak. Tapi kalau dibarengin dapetin benefit dari komisi, pelayanan kita juga masih jadi kebantu teman-teman. Karena sedikit banyak pakai cost. Oke, tapi kalau di unit link teman-teman hanya dapetin maksimum yang paling besar berapa sih? 24 bulan. Dan itu mundur. Gitu loh. Jadi kalau bicaranya di unit link, saya lebih tertarik kalau buat teman-teman saya mengutarakan pendapat saya adalah sakit kritis, perlindungan sakit kritis, dan manfaat meninggal. Siap-siap. Keren Iya, nih. karena meninggal dunia kan nggak mungkin berkali-kali ya. Kan pasti ada ketemu sama sama merek lain kah atau apa gitu. Jadi sampai akhirnya closing lah. Boleh ceritakan salah satu cara prospek ODJ lah. Oke, saya suka juga dengan pakai sharing waktu itu pakai segitiga teman-teman. Ini saya berbagi sama teman-teman ya. Saya presentasi segitiga. Oke, kalau saya bentar ya. Kasih saya izin bentar, saya ambil pulpen saya bentar. Siap. Buat yang mau nanya silahkan loh ya. Itu saya sudah ini boleh chat, boleh juga nanti Mas Salman mungkin kasih waktunya pada saat ada waktunya untuk bertanya tadi. Tapi kalau ada terbersit pertanyaan dan kalau mau chat silahkan loh. Ya, jadi kita jangan sampai ini nih rugi nih, yang pembicaranya juga keren nih. Ya, dia juga pengalaman dan dulunya juga udah angkanya sudah menyentuh 100 juta kan di tempat yang lama kan. Nah ini juga penting, kenapa udah 100 juta mau pindah kemari. Nah itu kan juga penting banget ya. Gitu, klunya kenapa gitu kan. Oke, sambil nunggu ya. Oke, udah masuk nih, silakan. Saya, maaf ya kalau tulisannya jelek teman-teman. Oke, kelihatan nggak teman-teman ada white-nya ini? Oke, kelihatan kok. Oke. Jadi saya kadang memulai presentasi itu saya gambar segitiga. Kalau ketemu dengan seseorang saya bilangin, banyak yang ketemu sama saya, kalau hari ini berbicara Jabodetabek ya teman-teman, ataupun kota besar, saya yakin sedikit banyak mereka sudah pernah dipresentasikan insurance, itu keyakinan saya, atau memiliki insurance sebelumnya. Dan sekarang pun udah punya. Rata-rata yang kita temuin seperti itu. Setuju nggak teman-teman? Setuju banget ya. Oke, nah jadi saya bilangin, tapi banyak dari mereka itu karena dia orang banyak yang masih pertama kali first time buyer atau orang yang baru nyoba-nyoba beli insurance, karena yaitu 90% orang di Indonesia beli insurance sebelumnya itu karena mau bantu yang jual asuransinya, bukan bantu dirinya dan keluarganya. Dominan ya, saya nggak bilang semuanya. Masih banyak ya udahlah saya beli karena dia datang, ya udahlah saya bantu dia, gitu loh. Kalau saya bilang, tapi hari ini sejak bersyukur ya karena pandemi teman-teman, banyak orang mulai melek. Insurance saya yang beli itu benar-benar cover saya sampai mana ya? Ini COVID nih memang real danger, bahayanya nyata. Saya punya insurance nih, seberapa maksimal insurance ini bisa mengcover saya? Benar nggak teman-teman? Jadi saya bersyukur banget dengan adanya pandemi ini, orang makin melek terhadap insurance. Oke. Nah, ketika saya ketemu, saya bilang, banyak orang bilang apa? Nil, baiknya itu saya punyanya apa ya insurance itu? Saya bilangin, nomor satu, first thing first, yang orang pasti alami 100%, teman-teman. Kenyataan hidup ada apa aja sih? Kalau saya bilang kenyataan hidup ya musibah. Saya belajar kalau dari dulu itu SK Camat, teman-teman. Saya yakin teman-teman tahu lah ya. Ada yang tahu? Ada yang belum? Kira-kira apa, teman-teman? Ada yang belum, karena ada yang bukan dari insurance. Ya? Oke, sorry ya. Oke. Kalau S itu sakit ya teman-teman. Jadi SK-nya nggak usah sampai SK Presiden. Ini hafalan saya itu SK Camat aja cukup teman-teman kita jualan insurance. Hanya itu. Ya betul Pak. Kecelakaan. Mohon maaf tulisannya jelek Pak. C-nya apa Pak? Yes.
M? Meninggal. Ya, oke, meninggal. T-nya apa, Pak? Tua. Oke. Ada yang mungkin kurang serak dengan urutannya, teman-teman? Udah seret banget, Mungkin Bu. Iya. Kadang dulu kan bilang, kenapa meninggal dulu baru tua? Saya bilang, banyak orang belum tentu tua loh. Udah keburu meninggal. Oke. Jadi kalau berbicara ini, teman-teman, dari kenyataan hidup ini, 100% pasti orang alamin apa sih? Saya bilang, yang M. Setuju nggak, teman-teman? Setuju banget, Bu. Iya. Nggak usah pakai disumpahin. Kalau orang bilang, aduh kamu ngomong kayak gini nyumpahin saya ya. Apalagi dulu tuh, sering banget saya ketemu. Aduh lu nyumpahin gue, lu. Saya bilangin kok, karena kebanyakan ketemu yang kongko juga. Oh, nggak usah pakai disumpahin kok. Saya bilang, kita duduk berduaan aja ya. Sama-sama pasti mati, saya bilang. Cuman nggak tahu kapan aja kan. Dan siapa yang duluan. Gitu loh. Jadi nggak usah pakai disumpahin, ini udah pasti. Cuman yang paling gak enak adalah apa sih? Saya tambahin bumbu, teman-teman. Yang paling gak enak itu adalah kalau M-nya mati muda. Kenapa? Saya bilang, karena ini efek dominonya nggak enak banget. Karena sasaran saya, teman-teman, sorry saya lompat dikit, sasaran saya adalah orang-orang yang sebelum 45 tahun. Kurang dari 45 tahun, sudah nikah. Ini adalah hot prospeknya saya, teman-teman. Saya mencari banget. Dan income-nya kurang dari 30 juta. Kurang dari 30 juta. Mungkin udah punya 1 atau 2 anak kecil ya, orang anaknya. Ini hot prospeknya saya. Saya mencari orang-orang yang sudah menikah, usia-usianya masih produktif, penghasilan mungkin suami istri bekerja mungkin kurang dari 30 juta. Oke. Sudah punya 1-2 orang anak, mungkin sekolah, mungkin juga paling tinggi juga 1 SMP mungkin ya. Kalau di usia 45, mungkin. Ini baru mungkin. Oke. Kenapa saya mau seperti ini? Karena kalau ini terjadi kepada keluarga-keluarga seperti ini, banyak banget nggak teman-teman, in sekeliling teman-teman, kategori orang yang masuk dalam pilihan ini? Banyak banget, Bu. Mungkin termasuk kita ya, mungkin ya. Oke. Mungkin. Kalau ini terjadi teman-teman, sebelum kita kemana-mana, saya biasanya asking myself, saya tanya diri saya sendiri, kalau ini terjadi kepada diri saya sendiri, seberapa siap saya meninggalkan keluarga saya? Seberapa siap ya ketika saya amit-amit meninggal di usia muda? Saya tanya kepada diri saya sendiri. Gitu. Sebelum saya tanya ke orang lain, saya tanya diri saya. Banyak orang cerita, oh saya punya asuransi kantor. Saya bilang, asuransi kantor kamu nyiapin apa buat ini? Buat keluarga. Sepeser pun nggak ada. Saya bilang, keluargamu adalah apa? Kendalinya kita. Sudah siap belum? Contoh kalau mau siapin angkanya 3 miliar, ayo monggo. Kalau dulu kan ceritanya 1 M, ya sekarang saya naikin sekarang kalau di Manulife itu 3 M. Kenapa? Premi murah banget teman-teman. Benar-benar murah sekali. Oke. Jadi ini yang saya cerita sama orang. Terus ini asuransi itu kayak 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Jadi ada yang menyempurnakan, gitu kan? Oke. Yang kedua, prioritas apa sih? Saya bilang sama orang-orang, rumah sakit yang sesuai tagihan penuh, as a charge. Jadi kalau teman-teman yang satu mau produknya boleh mission atau mission syariah ya, mission syariah. Silakan. Nah kalau teman-teman dari Pak Aldo, saya yakin ini spesialis nih, emang ketuanya syariah ya Pak. Oke, mission syariah, gitu kan. Dan rumah sakit as a charge. Itu wajib, teman-teman.
Oke. Yang ketiga, apa nih? Nah, ini karena Manulife itu luar biasa ya, punya banyak produk yang melengkapi, bisa menyempurnakan untuk financial planning ya, maksudnya perencanaan keuangan untuk keluarga kita. Ada apa aja? Mungkin ada MiFID, ada sakit kritis yang saya juga suka itu MiFID ya, teman-teman. Sama produk pendidikan kalau ada MEP. Ini yang saya suka. Jadi kalau presentasi saya, tapi kalau pertama saya bilang Anda harus apa? Ini dulu prioritas. Setelah itu punya yang nomor 2. Kalau udah punya, ya udah. Nomor 1. Kembali. Saya bilang karena nomor 2 dan nomor 3 itu tambahan menurut saya. Tapi penyempurna, bagus. Gitu. Kenapa yang nomor 1 itu penting banget. Jadi saya sering kasih contoh soalnya, saya mohon maaf, saya pakainya adalah almarhum suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Dia nggak ngalamin pakai rumah sakit yang bermiliar-miliar di rumah sakit, dia nggak ngalamin hal yang lain ya. Tiba-tiba dia jalan pintas, benar nggak teman-teman? Betul, betul. Usianya masih relatif muda, 41 kalau saya nggak salah ya teman-teman. Oke, dia tidur, cuman tidak terbangun lagi di tempat tidur. Oke, saya bilangin, untungnya BCL itu penyanyi yang sukses. Makanya kita mungkin dia nggak ngalamin goncangan finansial ya, tapi kalau secara kehilangan sosok, iya, saya yakin pasti kehilangan suami anggota keluarga. Tapi kalau secara finansial mungkin kayak tidak ada perbedaan. Tapi di luar sana yang bukan artis, yang kita nggak bisa ceritain, tapi ngalamin kondisi yang sama, banyak nggak teman-teman? Oh banyak banget. Banyak. Iya, saya bilangin. Dan sialnya saya bilangin, yang kerja hanya apa? Satu orang, yaitu si suami. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kehilangan pasangan yang benar-benar pencari nafkahnya dia, keluarganya masih relatif masih muda, anak-anak masih kecil, gitu kan? Kebayang nggak teman-teman kalau itu terjadi juga sama kita? Seberapa prepare, seberapa siap? Ini presentasi saya teman-teman kalau ketemu orang. Jadi dengan itu udah oke banget ya, ya. Penekanan closingnya tuh lebih gimana kok? Contoh kayak yang di sakit kritis lah seperti itu. Nah, kalau saya kritis itu saya beda presentasi lagi. Ini mohon maaf ya kalau saya kebanyakan presentasi teman-teman. Tapi ini kalau manfaat meninggal saya pakai presentasi ini Pak Salman. Nanti Siap. saya cerita habis ini ya untuk sakit kritis. Boleh teman-teman ya kasih waktu ya saya. Oke, yang di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Dan ada yang mau tanya teman-teman sementara? Keren banget. Keren. Langsung mengena. Oke. Oke, Ko DJ. Thank you Bu Salva. Oke. Teman-teman, presentasi mau gimana pun, suka nggak suka kita harus tetap memberanikan diri kita untuk trial closing. Kita udah opening, kita udah presentasikan, kita pengen trial closing. Setuju ya teman-teman? Ini adalah yang biasa saya lakukan. Oke, teman-teman boleh ikutin, boleh juga enggak. Tapi nggak bilang ini akan pasti selalu sukses ya. Tapi saya coba lakukan terus-menerus. Saya cuma bilang, Pak, kalau dapat menurut Bapak oke nggak ini? Oke. Ya kan, menurut Bro oke nggak? Oke, dia bilang. Tapi dia bilang udah punya. Saya bilang, dia punya angkanya berapa? Umumnya saya menguatkan teman-teman ya, mengencourage ngebesarin mentalnya teman-teman. Mereka kebanyakan tidak prepare untuk hal yang besar untuk keluarga. Mereka kebanyakan lebih prepare di sini teman-teman. As a charge yang miliaran di sini teman-teman. Bisa 10M, 20M, tapi untuk rumah sakit. Benar nggak teman-teman? Mereka dengan bangganya bisa cerita, oh saya bisa di cover ini puluhan miliar, sampai ke bulan juga di cover. Lebay, mohon maaf ya.
Saya bilangin kalau saya bukan menjadi prioritas utama saya di sini. Mohon maaf, ini prioritas kedua. Prioritas pertama saya adalah keluarga. Pak, kalau dapat sesuatu yang bagus buat keluarga, Bapak pernah nyesel nggak, Pak? Enggak. Oke. Kalau memulai sesuatu yang bagus itu di hari ini, ada masalah nggak? Orang lebih tertarik banyak ngomong tidak ketimbang ngomong iya. Benar nggak, teman? Ada masalah nggak? Enggak. Boleh pinjam KTP-nya, Pak? Siap. Iya. Kalau memulai hari ini yang baik buat keluarga, ada masalah nggak? Coba deh teman-teman, coba. Oke. Ini Jadi yang lebih saya ceritain kepada tim presentasi ini. DJ ya. Gimana Pak Salman? Mohon maaf, kepotong. Lebih di situ ya penekanannya ya, untuk yang apa sakit kritis ya. Ini meninggal, ini masih meninggal. Meninggal. Oke. Iya, masih yang UP ya, bener-bener ya temennya. Ini UP. Saya ceritanya kan suaminya almarhum BCL Ashraf Sinclair ya, almarhum BCL Ngomong salah. Ya itu almarhum Ashraf. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Kok DJ kalau udah bilang gitu, itu tadi keren banget tuh kalimatnya. Jadi kalau misalnya mau mulai yang baru, yang baik itu masalah nggak? Dibilang enggak. Terus pas dibilang Nyesel enggak gitu ya? nyesel enggak gitu. Terus minta KTP kan ya Kak DJ ya. Terus iya betul. dia bilang, oh tapi ntar deh kalau mulai nih gue nanti dulu deh. Soalnya masih banyak juga pengeluaran yang lain. Nah itu gimana tuh kok? Setuju. Saya selalu pakai Sering rumusan. ditemui. Oh, sama. Berarti kita hidup di bumi. Oke, jadi apa yang Anda temuin, saya juga ketemuin. Dan yang udah bintangnya banyak penghasilan pun juga sama nemuin. Oke, berarti kita hidup di bumi. Oke, sama orang. Ketika bilangin, aduh, tapi gue mesti hitung-hitungan dulu. Saya bilang, ketika kamu bilang hitung-hitungan, berarti kamu orangnya apa? Yang tepat untuk saya temui. Jadi siapapun orangnya sebetulnya semua orang yang tepat kita temui sih. Cuman saya bilang, saya lebih tertarik sama orang-orang medium class. Nah, saya lebih tertarik, maaf ya kalau saya tidak sependapat. Yang medium class itu menurut saya lebih layak untuk kita tolong dengan insurance. Karena room for error, maksudnya saya bilang sama teman-teman yang kondisi seperti ini, kita yakin orang pas-pasan. Hidup di Jakarta, penghasilan kurang dari 30 juta, mungkin ada yang 15, mungkin ada yang 20. Tinggal di Jakarta loh teman-teman, dengan gaya hidup, dengan biaya pendidikan anak-anak, 20 juta apa artinya? Mohon maaf ya teman-teman. Saya bilang sangat belum lagi kalau ada cicilan kendaraan, cicilan rumah. No room for error. Hari demi hari itu adalah satu lembaran yang kita besok juga nggak tahu. Kita apa? Apakah menimbulkan biaya yang luar biasa di hari esok, kita nggak pernah tahu, teman-teman. No room for error. Kalau orang duitnya banyak, mau error, dia bilang apa? Don't mind. Masih ada apa? Cadangannya banyak. Kalau yang pas-pasan, berasa nggak? Ada sekali aja ada musibah yang nilainya kayak besar, ini udah mulai kelabakan. Udah kepikiran minjem dari mana atau harus jual apa. Benar nggak Bu Salva? Oke, jadi justru kalau artinya semakin dia punya keterbatasan, justru dia harus betul-betul juga dalam tanda petik maksain. Karena kalau ada apa-apa, ya malah lebih sengsara lagi keluarganya gitu ya kok? Setuju. Jadi ketika kita ngalamin keadaan yang dan itu maksudnya nggak aman secara finansial, Bu Salva ya, Bu Syafa. Itu semakin kita butuh yang namanya apa? Help, perlindungan. Contoh, asuransi itu kan jaminan. Contoh, mohon maaf,
Kan analoginya kalau ibu atau anggaplah ada di negara konflik, kita dapat tugas di negara konflik, ya dapat duty tugas ya bekerja harus di negara konflik. Anda butuh jaminan yang lebih lagi nggak ketimbang Anda di negara yang lebih aman? Gimana? Saya Bu siapa? Sorry, suaranya hilang tadi. Pak Aldo, kedengaran suara saya atau gimana? Tadi sempat hilang, Oh, sempat hilang. Oke, mohon maaf. Saya ulang ya. Saya kedengaran sekarang? Ya, kedengeran. Oke, Jelas. kalau kita ada di negara konflik, lagi dapat tugas lah, berandai-andai. Oke, serangan hari ini, mohon maaf ya, di Afghanistan, konfliknya parah, contoh begitu ya. Anda butuh perlindungan. Kita lagi ada tugas di negara mungkin yang nggak ngalamin konflik yang hebat begitu. Keluarga kita mungkin tenang-tenang aja, tapi butuh pengamanan nggak yang lebih ekstra? Siapa? Iya, perlu. Iya. Berapapun Anda mau bayar nggak Bu siapa? Bayar. Itulah asuransi Anda. Semakin dia bagus pengamanannya, semakin kita lebih tenang. Semakin kita beresiko, semakin harusnya butuh perlindungan. Makanya kenapa negara Jepang bisa punya kesadaran asuransi sangat tinggi. Karena apa? Dia setiap hari ngalamin apa? Bencana mungkin, gempa itu. Mungkin ya. Dan resikonya besar nggak kalau seandainya dia nggak punya perlindungan? Iya. Living cost-nya juga tinggi banget kok. Tinggi banget, betul Bu Syafa. Jadi saya bilang, aduh Dan kalau cerita begini jangan sama gue, mendingan sama orang kaya aja, jangan sama gue. Saya bilang, bukan karena gue tahu lu kayak begini, kita sama. Gue pernah ngalamin posisi kayak lu. Insurance tuh, kalau gue boleh paksa, saya bilang gitu ya, kalau gue boleh paksa lu adalah keluarga gue nih, gue paksa lu untuk lu. Kenapa? Lu sedikit salah aja, habis. No room for error. Kalau orang berduit mah enak, nggak pakai asuransi, kita kasih dia 1M, 2M, amit-amit ada apa-apa. Dia bilang apa? Dia biasa aja, karena dia udah punya. Coba kalau kayak kita 1M, 2M, sangat berarti nggak ya buat anak-anak kita? Benar nggak? Itu yang membuat saya sangat tertarik kalau saya bicara insurance sama yang medium class, teman-teman. Memang saya lebih tertarik ke sana kalau saya. Any question else, teman-teman? Ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang mau tanya teman-teman, real yang apa? Prospek yang real UP nih. Pak Aldo atau Pak Salman, saya kalau ngomong banyak tolong kasih tahu ya timernya sampai kapan ya Pak? Siap. Iya. Kalau nggak ada apa? Kayak yang sakit kritis tuh. Sakit kritis ya? Kritis. Oke, saya hapus dulu yang ini ya teman-teman. Oke, sakit kritis itu saya lebih banyak ceritanya tentang bukan si sakit kritisnya. Banyak orang kalau jualan ayam goreng itu, ayam goreng, aduh males. Bosen. Jangan jual ayam gorengnya. Sekarang yang kekinian, jual ayam geprek. Kepaya digoreng. Cuma nggak ada tulangnya aja. Bener nggak teman-teman? Laku banget. Sempat booming. Bener nggak teman-teman? Ayam geprek. Nge-lag tuh. Ya sinyalnya nih. Role play Kayaknya banyak pesawat lewat nih.
Sinyal. Halo, Ko DJ. Halo, Ko DJ. Sinyalnya kayaknya nggak ini. Aldo. Hilang, Pak. Iya, hilang. Silakan tuh muncul lagi. Hilang, udah ngomong banyak, Oh, nggak taunya ngeheng. oke lanjut ke. Oke, saya lanjut ya. Sorry teman-teman. Oke. Di sini ada yang masih kerja kantoran nggak teman-teman? Ada. Boleh role play sama yang masih kerja? Yuk, silakan. Silakan. Yuk. Apa-apa. Nggak ngegigit kok, udah disuntik rabies saya. Oke. Atau saya sama Pak Salman boleh? Pak Salman? Ya, boleh deh. Oke, sama Pak Salman ya. Pak Salman pernah dengar asuransi gaji nggak Pak? Kan biasanya orang mengasuransikan rumah sakit, asuransiin jiwa untuk kematian ya, warisan. Pernah dengerin nggak Pak asuransi untuk gajinya Bapak? Kayak semacam untuk pensiun itu ya. Bukan. Oh. Tapi mengasuransikan gajinya. Belum Belum pernah. pernah dengar ya. Kenapa Belum. saya tertarik cerita asuransi gaji Pak? Oke. Menurut Bapak, ya kayak apalagi Pak Salman sempat ngomong ya, sorry nih ini keluar dari itu. Banyak orang Indonesia tuh nggak takut sakit, cuma takut apa bangkrut, bener ya Pak? Ini kemarin kan. Oke, nah saya masuk lagi ke presentasi. Saya bilangin, menurut orang-orang Indonesia gaji itu penting nggak? Penting banget. Penting ya, penting banget ya. Oke. Apalagi kalau karyawan, sangat senang ya kalau udah tanggal gajian, bener nggak? Betul. 3 koma Oke. kok. Betul. Terlepas itu mau di tanggalnya di tanggal 2 bulan atau awal bulan ya. Itu adalah hari-hari kalau buat karyawan tanggal yang paling menyenangkan. Setuju nggak Pak Salman? Setuju banget. Oke. Saya ngejok sedikit nih. Berarti tanggal berapa Pak yang mulai menyebalkan Pak? Paling menyebalkan deh. Bukan mulai menyebalkan, paling menyebalkan kalau dalam kalender nih Pak ya. Tanggal 20 ke atas nih. Kenapa tuh Pak? Itu tanggal koma itu. Banget tuh udah koma banget. Komat Kamit deh. Oke, nah itu kadang sering ngejok saya juga Pak sama kalau ketemu sama teman-teman yang dia karyawan, saya cerita ini. Gitu. Tapi saya bilang jawabannya tetap salah loh Pak. Oh. Jadi berapapun tanggalnya, di orang lupa. Bukan lupa, maksudnya nggak nyangka kalau yang akan saya jawab itu ternyata nggak sesuai yang dia jawab gitu. Pasal. Oh. Oke. Tanggal berapa yang paling menyebalkan dalam kalendernya karyawan? Saya bilang di tanggal gajian itu juga. Kok bisa ya? Nah, bingung ya Pak ya? Bingung. Bener kan ya Pak? Karena apa? Ada orang-orang yang sangat senang di tanggal tersebut dia gajian. Ada orang-orang juga sebagian di tanggal tersebut dia nggak gajian lagi Pak. Kok bisa? Ada 2 faktor Pak yang menyebabkan orang kenapa dia nggak gajian. Oke. Bener nggak Pak? 2 faktor. Faktor yang pertama apa? Faktor eksternal. Sorry, tulisannya jelek. Eksternal. Sorry. Ini nomor 1. Nomor 2-nya adalah faktor internal. Kalau faktor eksternal mungkin di tanggal gajian itu perusahaannya udah keburu tutup Pak. Gimana? Dengan kondisi. Oke. Kalau faktor eksternal ini adalah faktor-faktor di luar tubuhnya dia Pak. Contoh perusahaannya tutup Pak, pilot. Kayak kemarin mall harus tutup, terpaksa karena PPKM. Yang orangnya harus gajian, jadi nggak gajian, setuju nggak Pak? Betul banget. Oke, ini faktor-faktor eksternal. Ya kan? Mungkin karena usahanya apa? Perusahaannya tutup, usahanya. Sorry ya. Usaha tutup, kalau dia pebisnis, atau kalau dia karyawan, ya dia kena PHK. Apalagi dengan kondisi saat ini, seperti itu banyak banget yang alami. Setuju nggak Pak? Setuju. Oke. Tapi Pak, kalau bicaranya eksternal Pak, dengan masih modal ijazah, modal pengalaman Pak, dengan tubuh yang sehat,
nggak gajian nggak ada terlalu masalah ya Pak ya. Mungkin masih bisa ngandelin tabungan beberapa waktu. Setuju nggak Pak Salman? Setuju banget. Oke. Kira-kira masih ada solusi nggak Pak kalau kondisinya adalah eksternal? Kalau Masih eksternal, bisa nyari nafkah ya, dengan modal pengalaman, modal ijazah, dengan tubuh yang sehat. Kalau cuman kena faktor eksternal, masih ada solusi untuk nyari uang nggak Pak? Untuk Bapak? masih sih kok, cuma agak berat di awal. Berat di awalnya aja ya, tapi masih bisa ya Pak ya. Berarti kalau, oke, saya masuk ke internal Pak. Banyak orang di tanggal gajian Pak, mereka udah nggak terima gaji karena apa? Saya bicaranya adalah kena sakit berkepanjangan. Oh, Bukan cuma sekedar sakit. Sorry. Oke. Gimana cara saya nulis lagi? Mohon maaf. Stylus lab, Pak, ya? itu ya. Pakai Android. Aduh, Oh, salah. oke. Oh, itu Belajar. ini ketik. Oke. Layarnya gelap memang ada. Layar apa? Layarnya dia. halo? Iya Pak. Ini saya mau ngilangin gimana ya, biar nggak nge-save lagi ya. Itu kayaknya nggak tahu. Itu pakai handphone ya atau pakai iPad atau pakai apa? Saya pakai laptop Pak. Oh, pakai laptop. Coba tekan escape, Pak. Oke, coba ya. Saya coba ulang deh, bentar, mohon maaf ya. Saya stop share. Coba saya share ulang lagi. Masih. Oke, saya ulang aja. Nah, itu bisa. Oke. Saya tetap nggak bisa pakai. Kenapa ya? Ngeheng ya? Nah, coba ya. Oh, tapi hilang lagi. Oh, mungkin bisa dibantu Pak Aldo untuk tulis Kalau dibantu saya nulis berarti. Iya. Untuk persingkat waktu. Aduh, sebel sendiri ini saya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Kok DJ yang bicara saya tulis deh. Nah, Ya. Oke, saya stop share. Ya, oke. Saya nulis pakai whiteboard ya. Yeah. Oke, silakan. Sorry. Ya. Jadi tadi kita udah masuk di eksternal kan udah ya teman-teman ya. Eksternal itu kan karena faktor usahanya tutup ataupun dia kena PHK. Benar ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk yang internal. Kalau internal itu banyak orang sebetulnya karena faktor internal itu nggak dapat gaji lagi di tanggal gajian karena apa? Karena sakit berkepanjangan. Bahasanya sakit berkepanjangan. Jangan cukup dengan cuma kata-kata sakit. Nggak cukup, teman-teman. Begini ya? Iya, betul Pak Aldo. Oke. Nah, saya tanya sama orang tersebut. Kira-kira, bro, menurut lu sakit berkepanjangan kira-kira apa aja sih yang lu tahu? kanker, Pak, mungkin Pak. Oke, kanker. Jantung. Oke. Diabetes. Apalagi?
Oke. Mungkin diabetes yang parah kali ya Pak ya, sampai Iya. dia nggak bisa gajian ya. Iya. Mungkin yang sampai yang maaf ya, sampai harus diamputasi karena busuk kakinya atau apanya gitu. Benar ya teman-teman? Oke. Gagal ginjal. Kalau orang kena gagal ginjal tuh udah susah banget untuk dia bekerja. Benar nggak teman-teman? Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika seorang karyawan dalam keadaan kondisi sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu menjalani pekerjaan di kantor, kurang lebih dia mendapatkan gaji pokok di luar tunjangan, itu bisa berapa lama mereka terima? Ada yang tahu nggak teman-teman? 12 bulan paling lama, Pak. Yes. Itu hanya gaji pokok, benar ya Bu Syafa ya? Gaji pokok, iya. Kayaknya nggak dapat tunjangan lagi ya. Biasanya hanya dapat gaji pokok, gapok. Itu yang saya tahu. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman. Oke. Tapi kalau yang kondisinya balik lagi teman-teman, usianya adalah usia-usia produktif yang kayak tadi 45 tahun ke bawah ya. Mungkin yang kerja sama hanya si orang tersebut dan tidak lagi gajian. Kira-kira ini menjadi problem banget nggak buat si keluarga orang tersebut? Problem banget nih. Problem sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya bilang gitu loh. Kadang saya gambar teman-teman. Mohon maaf ya, tadi itu harusnya saya kalau masih bisa gambar enak. Saya biasa gambar angka 4 Pak. Boleh Pak Aldo gambarin angka 4 Pak, agak besar dikit gitu Pak. Oke, di dalam yang 4 ini garis itu Pak. Ada 4 garis gitu loh Pak. Ya, gimana? Angka 4-nya model bangku, Pak. Model bangku. Oh, Betul. ada Enggak, bangku. bener yang ini. Seperti Ini saya suka bangku yang ini. Saya terbalik. suka yang ini. Oh. Enggak, yang ini Pak. Bener yang ini Pak. Ah, Oke. Saya aduh, bisa nggak ya saya ini nih, teman-teman. Mohon maaf. saya stop share ya. Jadi saya biasanya pakai stop share ya Pak. Saya coba share ya Pak. Bisa nggak Stop ya? share. Saya coba lagi. Oke, saya coba ya Pak. Oke, bisa. Oke, saya biasanya gambarnya gini, teman-teman. Tapi angka 4-nya yang ininya besar nih, teman-teman. Saya garisin. Jadi presentasi angka 4 gitu loh. Jadi di sini ada yang titik benar-benar ini apa? Mewah. Mohon maaf ya tulisannya jelek ya, cukup sama kurang. Jadi saya gunakan ada 4 ya kategori ya, ada kehidupan yang mewah, ada kehidupan yang nyaman, cukup, dan kurang. Saya nggak bilang miskin, mohon maaf. Saya hanya bilang kurang. Jadi kalau orang kelas pekerja, saya bilang keluarganya, beban keluarga ini ya, biaya keluarga itu ada di posisi nyaman. Ini family. Family itu kan menjadi tanggung jawab si pekerja tersebut, si orang tersebut. Setuju nggak teman-teman? Dan agar bola keluarga ini tetap bisa ada dalam posisi nyaman, itu harus ada satu usaha. Yaitu apa? Banyak orang menukarkan waktunya, jam kerjanya untuk mendapatkan apa? Penghasilan. Agar apa? Keluarga ini tetap ada di posisi nyaman. Masih bisa jalan-jalan ke mall, punya kendaraan pribadi, punya rumah yang layak ya. Setidaknya kehidupannya nyaman. Karena apa? Ada orang yang bekerja. Setuju? Ada orang yang bekerja. Karena dia dapat penghasilan tadi. Benar nggak teman-teman? Kalau ini dapetin income. Karena tubuhnya nggak bisa untuk dipakai bekerja, maka income-nya juga hilang. Benar nggak teman-teman? Ya, betul. Oke. Jadi saya bilangin, banyak orang kayak tadi Pak Salman bilang, oh nanti tunggu pensiun,
bisa siapin uang. Saya bilang, Pak, banyak orang kena pensiun dini, Pak, hari ini. Setuju ya? Tapi yang paling menarik kena pensiun adalah apa, Pak? Penghasilannya ikut pensiun. Sedangkan biayanya nggak bisa pensiun. Berarti lebih berisiko yang Kalau internal ya. kejadian tadi, iya. Kalau bicaranya adalah tadi dibilang karena sakit berkepanjangan, entah cancer, gagal ginjal, stroke, dan sebagainya, pola keluarga ini bisa turun nggak, Pak? Bisa jatuh nggak, Pak? Bisa, Bang. Bisa jatuh sampai ke sini nggak, Pak? Bisa. Bisa gelinding, Pak. Bisa gelinding ke bawah ya? Iya. Karena itu satu beban loh. Benar, Iya. kita harus nopang terus. Setiap orang itu harus memegang bebannya keluarga masing-masing. Benar ya Bu Syafa ya? Makanya saya bilang, mau naik ke atas lagi lebih terjal, usahanya harus lebih ekstra lagi agar untuk menjadi apa? Kehidupannya mewah. Gitu loh. Cuma kita bilang kita kelas nyaman aja lah, menengah ya. Gitu loh. Saya cuma nanya, kebayang nggak, bro, kalau kita amit-amit ngalamin, yuk ngeliat keluarga kita dalam kondisi seperti ini, family kita. Saya cuma bilang, yuk bayangin. Kalau saya lagi ngomong ini sih, biasa lagi ngebayangin keluarga saya. Kayak teman-teman mungkin ngebayangin keluarganya teman-teman gitu loh. Sampai sini masih ngikutin teman-teman? Oke, lanjut. Oke. Oke. Kebayang nggak? Bayang, Nah, bayang. kebayang nggak kalau ini kejadian dan keluarga kita dalam kondisi yang kurang? Apa perasaan kamu? How do you feel? Bener ya? Saya cuma nanya, perasaannya bagaimana? Sebel, mau marah, dan sebagainya, kayaknya keluar ya di saat kalau kondisinya seperti ini. Benar nggak teman-teman? Kenapa nggak ada lebih banyak waktu untuk saya boleh persiapan? Cuman sayangnya bicara musibah, pernah minta izin? Nggak pernah loh. Banyak orang bilang, aduh kemarin masih ngobrol sama orang itu. Nggak nyangka ya udah nggak ada. Kayak hari ini banyak orang ngomong cerita tentang COVID, ataupun kena cancer, ataupun kena stroke. Bener ya teman-teman ya? Betul, betul. Iya, itu sangat mengerikan banget saya bilang. Oke. Kalau ada satu program, ya, satu konsep, kita punya asuransi gaji, itu teman-teman tenang banget, benar-benar tenang. Karena apa? Ketika ini terjadi, musibah yang tadi dibilang saya bertanya terjadi internal ya, kejadian ini saya yakinkan apa? Tidak akan terjadi sama keluarga kita, tidak akan terjadi. Dia langsung tiba-tiba ada apa? Dia ada kayak kalau teman-teman pernah mobilnya mogok di tanjakan yang curam gitu ya, terus ada balok tuh, ada jasa yang kasih ini balok gitu loh, dia penahan di ban, ya ngeganjel biar mobilnya nggak turun. Kebayang ya teman-teman? Oke. Saya punya programnya ini, jadi terlepas dia nggak bisa bekerja lagi, penghasilannya tetap diberikan kepada apa? Si keluarga tersebut atau si orang yang tersebut yang kena sakit berkepanjangan. Keren nggak? Pernah dengar nggak program ini? Belum pernah ya? Belum. Iya. Banyak orang hanya bilang apa? Saya sudah punya BPJS, itu hanya untuk rumah sakit. Ini bicara tentang keluarga saya bilang. Oke. Jadi kita ada ininya nih, ada yang ngeganjelnya. Oke. Biar posisi tetap nyaman. Oke. Jadi program ini ada dua, ada yang paket hemat, PAHE, ada paket premium. Oke, yuk mau dengar yang mana dulu? Yang PAHE dah tuh. Nah, paket hemat itu pengganti income-nya 5 tahun. Kalau premium itu pengganti income-nya seumur hidup. Keren. Oke, setidaknya ya udah deh pengganti income-nya sampai anak saya nanti bisa sampai kuliah lah selesai contoh orangnya. Oke, pakai paket hemat nanti hitung-hitungan aja. Oke, paket premium seumur hidup. Oke, aku clear ya. Di sini boleh saya clear teman-teman? Oke, sip. Ya. Saya hapus ya. Oke.
Jadi kalau bicaranya paketnya Pak He, yang tadi 5 tahun ya, income, annual income, penghasilan setahun teman-teman itu ya, yang calon klien kita itu, kali aja 5 tahun. Itu sama dengan UP saya kritis. UPCI. CI bagi yang belum tahu critical illness, sakit kritis. Sakit kritis. Oke, mau dikasihnya di UCC silahkan ya, tinggal. Jadi ini konsepnya aja dulu, tinggal produknya teman-teman sesuaikan. Oke. Menyapa. Oke, terus ada lagi kalau paketnya premium bagaimana? Annual income. Saya kalinya kalau saat ini teman-teman, saat ini ya pengalinya saya adalah kalinya 40. Ini rumus. Pengali 40 ini rumus, teman-teman. Rumusnya bagaimana? Karena kalau bunga deposito saya sebutnya net. Koreksi saya kalau salah, saya berasumsi setahunnya net 2,5% bunga deposito saat ini. Kalau dulu masih 5%, masih besar, kalau sekarang udah menurun, benar ya teman-teman? Ini saya sebutnya net, maksudnya diterima bersih. Oke, jadi agar dia bisa 100%, berarti kan pengalinya 40 teman-teman. Jadi 100% gitu. Jadi annual income dikali 40, contoh income dia 100 juta setahun contoh. Berarti kalau dikali 40, UP-nya harus berapa teman-teman? Miliar. Iya, tujuannya apa? Kalau nanti didepositokan, amit-amitnya karena sakit berkepanjangan, karena cancer, karena stroke, ada 4 miliar yang didepositokan dikali dengan bunga netnya 2,5%, ketemu nggak angkanya 100 juta per tahun? Ini kalau income-nya 100 juta ya, ini contohnya 100 juta, penghasilan per tahun. Oh, Keren tuh DJ. Thank you Pak Aldo. Keren. Produknya bisa MUCC, bisa mission ya. Iya, monggo. Kita banyak ya Pak ya. Ya, Banyak ya. pilihan. mau tanya, mumpung belum berlanjut nih. Monggo. Ini daging semua ini ilmunya nih. Sama-sama Pak. Kasih. Oke, lanjut tuh. Oh, oke, udah ya. Teman-teman yang lain ada mau nanya mungkin? Jadi cara ide ya, ide penjual. Tapi kalau Iya, produk ini teman tentunya. pilihan produk banyak, silakan nanti bisa tanya sama Pak Aldo juga, itu ngerti banget pastinya. Nah, Ya. kalau di sini kan ada orang bilang, aduh, pernah saya dapetin sering, bro, lu jangan cerita gue yang ini deh, yang apa, yang mahal-mahal. Saya bilang, bro, gue cerita ini nggak ngebedain ini orang kaya atau you orang nggak kaya. Tapi kesempatan you untuk kamu untuk dengerin informasi yang sebenarnya, nilai kamu sama seperti mereka. Saya harus kasih apa? Informasi yang sama, berbobotnya sepertinya kalau kita cerita sama orang yang ada duit. Gitu loh. Saya nggak ngebeda-bedain. Harus sama. Jadi kalau untuk sakit kritis gini ya, Ko ya? Iya, saya bicaranya asuransi gaji. Oh, asuransi gaji. Iya, saya sharing sama teman-teman. Saya yakin rezeki kita nggak ketukar kok. Cerita begini, kalau teman-teman bisa closing, saya bersyukur banget ya. Makin banyak uang yang bisa Anda hasilkan, bisa berbagi kebahagiaan buat keluarganya teman-teman, monggo. Kan cara prospeknya nih, KUDJ ini udah mantap lah seperti itu. Dan pastinya tim juga menjalankannya pastinya lebih mantap juga. Nah, sekarang nih yang mau saya tanyakan lagi nih. Silakan Pak. Maintain agar KUDJ pribadi dan tim selalu semangat dan enggak itu gimana tuh? Gimana tuh? Saya stop sharing ya. Oke. Balik lagi. Thank you Pak Salman. Saya percaya industri ini luar biasa banget teman-teman. Saya kalau ditanyain kerja yang lain, saya belum kepikiran sebetulnya kerjain yang lain. Saya ingat banget orang bilang ya, industri insurance itu kalau ngejalanin dan bisa punya tim itu kayak punya keajaiban dulunya nomor berapa lah ya. Kalau sekarang 8 ya ini ke 9 ya contoh gitu. Sistem
insurance itu menurut saya satu keajaiban dunia lagi. Benar-benar kita hidup dalam keajaiban. Orang dapetin income luar biasa dari industri ini. Ada nggak teman-teman? Terbukti. Terbukti banget. Orang bisa punya income miliaran per bulan. Itu dari industri insurance ada. Tanpa harus apa? Aktif income. Saya ngomong tanpa harus aktif income. Jadi berbisnis dengan sistem itu luar biasa banget. Dan harus apa? Benar-benar saya berjuang. Karena apa? Itu indahnya dari sistem insurance. Oke. Nah, bagaimana saya untuk berusaha untuk mengencourage teman-teman atau tim saya untuk tetap mau maju. Saya berusaha untuk menjadi rumah contoh, teman-teman. Saya berharap menjadi rumah contoh buat tim saya. Lead by example. Itu penting banget kalau menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menjadi role model buat tim kita, saya berusaha semampu mungkin untuk apa? Tetap menjadi contohan yang baik. Jadi, bagaimana untuk tetap bisa produktif? Ya, saya harus produktif. Bagaimana buat tim saya harus tetap aktivitas? Ya, saya harus aktivitas. Gitu. Saya percaya itu. Kalau udah sampai lifetime partner, orang nggak akan bilang Anda itu seperti apa-apa. Itu karena Anda memang sudah menunjukkan hal yang luar biasa sebelumnya pastinya. Gitu. Nggak akan ada orang yang memperdebatkan kinerja Anda bagus atau enggak. Tapi kalau di awal-awal, apalagi kita kan baru ya teman-teman ya di My Alpha Network, saya ngerasa teman-teman penting untuk punya apa? Punya satu keinginan untuk menjadi rumah contoh yang baik. Iya. Jadi kalau saya pengen teman-teman saya start club, ya setidaknya saya harus juga start club. Model ya, Bro? Iya. Jadi kalau kita bilang, ayo aktivitas, ayo closing, lah kitanya kagak closing, iya. Siap. Energinya low banget. Saya yakin energinya low banget. Saya pengennya kita sharing energi, berbagi energi ya, positif gitu loh. Saya cuma berharap itu, kita nggak bisa paksa tim kita untuk jalan sama seperti kita ya, sebetulnya. Tapi saya sharing visi-visinya saya, apa yang kita mau di sini, apa yang kita mau fight, kita mau perjuangin apa sih? Bukannya leader saya, tapi keluarga kita. Benar nggak teman-teman? Saya yakin teman-teman punya cita-cita yang luar biasa kok buat keluarga masing-masing. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, dan saya coba mau ngomong sama teman-teman juga. Teman-teman, yuk tanya sama diri. Saya bilang ya kemarin, kira-kira mau di usia berapa ya kita benar-benar ngerasa punya kemenangan secara finansial? Di usia berapa? Apa kalau kita udah tentuin mau di usia berapa, apa yang kira-kira kita itu menuju ke sana ya? Pasti kan ada rencana, benar nggak teman-teman? Suara saya masih terdengar? Iya. Terima. Ini saking Iya, soalnya ada tulisan lagi, internetnya unstable. Gitu. Ya, saya bilang, semoga jangan sampai saya tutup mata selamanya, saya nggak pernah ngerasain kemenangan secara finansial ya. Saya pengen berbagi kebahagiaan itu juga. Karena sedikit banyak, saya bukan bilang semuanya karena uang ya. Tapi sedikit banyak dengan uang, kalau ada nilai positifnya, value-nya, kita bisa berbagi kebahagiaan buat banyak orang. Gitu loh, melalui penghasilan yang kita dapetin. Jadi saya berharap teman-teman bisa jadi rumah contoh yang bagus banget buat timnya teman-teman. Karena itu jadi magnet banget. Gitu. Mau punya tim yang hebat, ya Anda harus hebat, mohon maaf. Kayak Pak Syalman juga udah keren banget ya, udah dapetin Star Club Gold kalau nggak salah ya. Apa udah lebih Gold Plus. OTW Gold. OTW Gold. Masih banyak waktunya Pak Syalman. Saya juga pengen banget ngeliatin namanya Pak Syalman, wah keren. Oke, nah terus kalau untuk
semangatin ya harus di role model di kita sendiri dulu nih, baru tim Betul. kan gitu. Jadi Betul. kita bikin di sini kita yang jadi peran utamanya nih. Kalau kita oke, jos, tim juga pasti akan jos juga kan gitu ya. Harapannya betul, benar. Oke, siap. Nah, ini udah hampir di penghujung acara nih. Ini Yes, pertanyaan betul. Pamungkas nih. Sebetulnya Apa harapan tuh, Pak? Ko DJ di MAN 123 terutama di industri asuransi ini apa sih Ko? Seperti itu. Dan pencapaian apa lagi yang masih ingin diukir lah. Saya itu tipikal orang penikmat kehidupan, Pak Syalman. Saya tipikal penikmat kehidupan. Saya pengen banget itu traveling seluruh dunia. Pengen banget. Saya suka itu road trip sama istri saya itu ya, pergi paling jauh kayak kemarin ke Bali. Saya sering, maksudnya jalan keliling gitu. Ya pengennya pasti menjadi lifetime partner, benar nggak teman-teman? Itu harapan saya di My Alpha Network. Saya yakin teman-teman juga pengen jadi lifetime partner. Pengen punya, saya bilang tahun ini saya pengen punya 100 BP. Pengen punya 100 BP. Itu kalau ditanya harapan, saya pengen tahun ini saya 100 BP. Pengen banget. Keren. Dan kemudian, nah yang terakhir nih, Ko DJ, kasih pesan-pesan buat kita lah untuk menguatkan kami di sini agar kita sama-sama kuat dan progres dalam menjalankan bisnis ini, Bro. Oke. Saya bilang sama diri saya, dan saya yakin sama teman-teman yang punya keinginan yang kuat ya. Anda kalau bisa melihat bahwa ini adalah satu keuntungan buat kita ya, hari ini di My Alpha Network. Kalau Anda benar-benar punya satu kesadaran bahwa ini adalah waktu yang tepat buat kita, momentum yang luar biasa ya. Cara kerja kita kan sangat berbeda banget, teman-teman. Ada orang yang melihat peluang ini benar-benar menjadi satu kesempatan yang momen langka ya. Ada juga yang lihat ini seperti sehari-hari lewat kesempatan itu gitu. Dan dia nganggap ya biasa aja. Ada yang bilang ya udahlah, yang penting saya kan kerjanya soalnya pengen cuman kerja sampingan di industri insurance gitu kan. Ya kalau dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa, ya kan. Ada yang ngerjain begitu, ada yang benar-benar sesungguhnya luar biasa sampai bahkan miliaran income. Gitu. Saya cuma bilang peluang Anda di My Alpha Network untuk dapetin income minimal 100 juta aja dulu per bulan, itu benar-benar terbuka luar biasa banget saat ini. Pesaing Anda nggak banyak, Anda punya produk yang luar biasa, Anda punya sistem yang bagus yang bukan main, benar-benar bukan main. Dan Anda anggap ini seperti barang biasa aja. Saya cuma bilang, kita nggak akan kemana-mana. Nggak pernah menikmatin indah dari sistemnya ini. Gitu. Sayang banget, teman-teman. Saya cuma bilang sayang banget. Luar biasa. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau tanya nih ya. Ini saya udah terpesona dengan semua yang Daniel sajikan malam ini. Bisa nggak tidur saya nih. Thank you Pak Salman. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya teman-teman sebelum saya kembalikan ke Pak Aldo. Monggo. Ko Daniel, aku mau tanya ya. Ya, monggo. Baik, luar biasa. Apa namanya, sharingnya banyak yang bikin nganga, terus jadi gemes untuk mau cepat praktek gitu ya. Tadi satu kok, kalau dari sisi apa ya namanya, yang menjadi momen bisa kita memaksimalkan keberhasilan kita adalah keramaian ya. Jadi kalau misalnya udah rame banget gitu ya, itu istilahnya kesempatan kita juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya dari sisi yang tadi Ko Daniel itu alami. Nah sekarang nih memang kalau dilihat kalau MAN 123 kan baru tahun kedua, terus ya crowd-nya tuh memang atau keramaiannya tuh ini momen yang kita bisa manfaatkan. Cuma ini tadi yang saya alami itu adalah
ketemu sama fanatisme gitu. Nah, yang sama juga sama Ko Daniel waktu itu alami gitu. Jadi Betul, ini tuh gue tuh paling bagus, ngapain juga pindah lagi gitu. Nah, betul. boleh nggak di-share lebih lanjut gitu Ko Daniel untuk mematahkan fanatisme itu sehingga kita tuh bisa lebih efektif ketika ngomong, jadi dia tuh dengerin dan akhirnya terus confirm mau gabung gitu tuh gimana kok? Gitu. Terima kasih. Oke, Ya. thank you Bu Syafa. Oke, sebetulnya ini juga yang saya hadapin saat ini juga sama pengalamannya dengan Bu Syafa. Oke, kita ngadepin hal yang sama dengan fanatisme. Oke, sebetulnya itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang jadi bahan bakar buat saya untuk bisa tampil yang tadi dibilangin. Saya nggak ada pilihan selain saya harus sukses. Diri saya sendiri saya harus apa? Etalase diri kita itu harus buat jadi benar-benar bagus. Jadi satu branding. Oh, kalau Manulife itu sama Eleven itu Bu Syafa yang paling ngetop deh. Pak Syalman harus paling ngetop atau teman-teman yang lain harus paling ngetop. Kenapa? Karena itu menjadi satu hal yang membuat orang mungkin hari ini ibu yang cerita mereka belum bergeming. Oke. Tapi ketika mereka ngalamin orang mau pindah, setahu saya ya teman-teman ada dua hal yang membuat orang biasanya mau ikutan ke kita. Ada dua hal. Yang pertama itu karena hubungan dia dengan komunitasnya bermasalah. Ya, contoh dengan leadernya, gitu ya, bermasalah. Kedua, mereka bermasalah dengan kantongnya. Kalau hari ini mereka lagi ngalamin kenaikan secara finansial di tempatnya hari ini, ya udah kita bangun hubungan dengan siapa? Karena dia lagi apa? Lagi berbunga-bunga di sana. Gitu. Bintangnya lagi terang masih di sana. Oke. Tapi dari segitu banyak, selalu akan ada apa? Bagian yang ngalamin dua kondisi ini. Lagi bermasalah dengan komunitasnya atau bermasalah dengan isi kantongnya. Income-nya drop. Oke. Nah, itu yang membuat orang lebih tertarik pindah. Ketimbang pilihan yang ketiga, teman-teman. Jarang banget orang bilang, karena saya ngeliat peluangnya. Di sini memang lebih bagus sih tim Alhamdulillah. Cuman saya lagi naik kok di sana. Saya masih nyaman sama tim saya. Itu memang butuh waktu, Chef. Yang penting bangun hubungan. Dan juga kalau di permulaan saya ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, saya pengen tahu kalau dia fanatismenya luar biasa tinggi, saya cuma bangun hubungan. Saya sering mulai pertanyaannya, tempat kamu hari ini nyari uang, itu jadi agama kamu atau cuma sekedar nyari uang? Kalau udah jadi agama, kita ngobrol santai aja. Karena mau ngomong apapun, udah nggak bisa benar. Yang ada pembenaran. Menurut dia, tempat dia aja yang paling benar, gitu kan. Mohon maaf ya. Nggak tahu tuh teman-teman kepikiran hal yang sama nggak? Oke. Baik. Oke, itu dulu. Makasih, Kak DJ. Iya, Bu Syafa. Mungkin ada teman-teman yang lain mau tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Aldo sekaligus untuk menutup acara malam ini. Iya.